Besok, penyidik Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa 3 terlapor kasus ijazah Jokowi, salah satunya Roy Suryo. Dan jelang pemeriksaannya, Roy Suryo CS meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apakah buku yang diklaim merupakan karya ilmiah ini adalah upaya Roy CS melawan upaya hukum dari pihak Jokowi? Kami diskusikan bersama 2 narasumber kami yang tergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, dan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Mas Roy, ini kan besok rencananya buat dipanggil dengan status sebagai saksi nih Mas Roy. Sesiap apa menghadapi pemeriksaan esok hari di Mapolda? Ya santai aja, dengan santai aja, dan yang menarik saya besok diundang selaku saksi ya dalam kasus ini. Tapi besoknya lagi Kamis saya hadir juga di Polda Metro Jaya, tapi selaku ahli dalam perkara yang lain. Jadi biasa aja kalau diundang ke Polda Metro Jaya itu nggak ada hal apa-apa, dan artinya besok karena sudah sesuai dengan komitmen saya akan datang, ya saya datang aja gitu sesuai dengan undangan jam 10. Insya Allah Mas Tifal, saya akan hadir dan semua pemirsa Kompas TV juga bisa menyaksikan. Saya komit ya, karena memang kemarin memang belum bisa hadir karena apa? Saya menyelesaikan acara-acara 17 Agustus termasuk buku. Nah, ini saya pegang ini versi. Oh, itu soft file-nya ya? Ya, versi ya ini softnya udah ada. Versi e-book dari buku Jokowi's White Paper yang ada, dan versi hard kopinya juga nanti insya Allah sudah mulai akan tersedia mulai tanggal 27 Agustus ya 2025 yang akan datang. Itu Mas Tifal. Tapi apa, nah karena Anda sudah menyinggung masalah buku Jokowi's White Paper ini, apa sebetulnya membedakan dengan isinya itu? Apakah yang selama ini Anda umbar di publik, apakah sama semua seperti isi di buku atau ada hal yang lain di situ yang jadi pembanding? Oke, jadi buku ini akan diawali dengan penjelasan saya soal kapan pertama kali isu ijazah ini muncul ya, atau isu ini muncul, bukan hanya isu ijazah, tapi sebuah isu yang pada tahun 2013 itu terjadi di salah satu kampus, di kampus Universitas Islam Indonesia, dan waktu itu Pemret sekarang ya, Pemret Kompas TV sekarang ya, yaitu Bu Rosiana Silala itu menjadi moderator dari sebuah acara yang namanya Memimpin dengan Hati, Dirut Memimpin dengan Hati. Nah itu, jadi artinya itu ada Prof Mahfud, ada kemudian juga Buya Syafiq Ma'arif, ada juga Jokowi. Waktu itu mereka diskusi, dan ini diskusi di kampus loh ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau itu candaan, saya kira itu nggak candaan. Karena itu kampus dengan serius, Jokowi mengatakan bahwa IPK-nya adalah di bawah 2. Nah setelah itu orang mulai bertanya-tanya, kok bisa ya IP di kedua di kampus Universitas Gadjah Mada itu lulus gitulah. Nah artinya kemudian orang mulai ini banyak kemudian melakukan analisis, termasuk dalam buku ini saya tulis perjalanan panjang seorang Bambang Trimulyono, dan juga ketika yang pertama, kemudian ada juga ketika kasus yang kedua Bambang Tri dengan Gus Nur ya, itu juga ada, dan kemudian juga dengan ketika pertama kali ijazah itu fotokopinya itu ditampilkan oleh seseorang yang namanya oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta, tahun 2022. Kemudian ketika Dian Sandi posting itu semua lengkap, dan kalau yang selama ini mungkin orang membacanya terpotong-potong atau terpatah-patah ya Mas Tifal dan juga pemirsa Kompas, itu kita akan lihat dalam buku itu detail banget, rinci banget, sesuai dengan semua bukti-buktinya, bahkan link-linknya pun kami masukkan. Kalau ada video, link videonya juga kami tuliskan, dan itu panjang, ditulis dengan sangat komprehensif, bahkan dokter menuliskan rumus-rumusnya. Gitu. Tapi di sisi lain kalau Anda menangkapnya Bung Ade, buku yang diterbitkan oleh Bung Roy Suryo CS ini sebagai bentuk transparansi karena dasarnya ilmiah, atau ada upaya untuk menyudutkan posisi Pak Jokowi? Ya, gini, kalau disebut sebagai karya ilmiah, ya maka dia seharusnya memang memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah karya ilmiah ya. Apa itu? Misalnya kita harus baca, misalnya pertanyaan penelitiannya apa sih? Apa yang berusaha dibuktikan dari sebuah karya ilmiah tersebut? Dan biasanya kalau dalam karya ilmiah, untuk tiba pada kesimpulan tertentu, maka si penulis harus bisa menyajikan bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa ya demikianlah adanya. Misalnya saja, seandainya memang rumusan masalah dari buku ini adalah bahwa Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ingin menunjukkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, atau bahwa
Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dari S1 UGM Fakultas Kehutanan tahun 1985. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat valid, yang lazim, yang boleh dilakukan. Nah, untuk itu kita berharap bahwa di dalam buku tersebut, dari halaman 1 sampai halaman 700, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan bisa menunjukkan apa saja yang dijadikan alasan, apa saja yang dijadikan bukti, empirical evidences, bukti-bukti empiris, untuk agar kita tiba pada kesimpulan bahwa karya tersebut adalah sebuah karya atau ijazah Pak Tapi ini Jokowi malah adalah kebalikannya ijazah menurut palsu. Anda begitu ya? Bagaimana? Tapi ini malah kebalikannya menyudutkan Pak Jokowi menurut Anda? Enggak, kalau menyudutkan itu kan sebuah persepsi ya. Pembaca itu akan tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ini Ya, terima menyudutkan kasih, atau Pak tidak Ade. menyudutkan. Itu Oke. sebenarnya terserah pembaca, bukan terserah si penulisnya. Penulis itu menyajikan karyanya, Oke. kesimpulannya ada di tangan pembaca kan. Nah, saya hanya ingin mengatakan karya ilmiah itu beda dengan laporan jurnalistik misalnya ya. Nah, mengingat Bung Roy ini kan orang komunikasi juga. Kalau laporan jurnalistik kan lebih ke deskripsi tentang apa yang sudah terjadi ya. Dilaporkan, di cover, diliput gitu ya, tentang pada tahun sekian terjadi ini, pada tahun sekian terjadi itu, pada tahun sekian terjadi itu, Oke. tanpa kemudian memang ada kewajiban bagi sebuah laporan jurnalistik di ujungnya untuk tiba pada sebuah paparan atau analisis mengenai bukti-bukti yang mereka ajukan. Oke, Laporan yang kami juga jurnalistik mau tuh konfirmasi, sorry nggak saya potong Bung harus Ade. ada Kalian mau sebuah- konfirmasi juga begini, karena kan PSI sudah mengeluarkan pernyataan Ya. juga ya, karena buku ini di soft launching saat itu di Kompleks UGM awalnya, tapi kemudian ada dari pihak penyelenggara acara, kemudian membatalkan event yang dibuat oleh Bung Roy Suryo CS, dan PSI mendukung sikap UGM itu karena dianggap penyelenggara acara dinilai tidak transparan sejak awal, tuduhannya begitu. Apa sebetulnya yang Anda tangkap atau Anda ketahui soal ketidakterbukaan pihak Roy Suryo CS terhadap UGM ini? Saya tidak tahu persis karena saya tidak mengikuti langsung apa yang terjadi saat itu di UGM ya. Apa alasan UGM sampai kemudian meminta agar itu dipindahkan tempatnya ya. Tapi barangkali ya, lagi-lagi saya minta maaf kalau saya salah. Ini ada kaitannya dengan misalnya anggapan atau barangkali. Misalnya begini, saya itu tidak pernah baca karya ini ya, Jokowi's white paper White ini paper. kan yang 700 halaman. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pihak UGM sudah membacanya atau belum? Bisa saja kan kalau ketika mereka sudah membacanya dan mereka menganggap kalau ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat sebuah laporan ilmiah dan Oke. itu tidak pantas Ini saya dilakukan. jawab. Oke, Ya, Bung Roy. saya ingin katakan adalah terserah sebetulnya pada UGM-nya. Nah, PSI itu tidak merasa bahwa perlu untuk misalnya menyudutkan Bung Roy Suryonya, tapi Ya. menganggap bahwa apa yang diputuskan UGM itu adalah sesuatu yang adalah hak mereka untuk melakukan itu. Itu kan Oke. terjadinya di wilayah mereka ya. Nah, Di Bung wilayah Roy. UGM. UGM punya kewenangan atas apapun yang terjadi di wilayah mereka. Asas keterbukaan ini yang diragukan, gimana menjawab itu? Saya kira PSI nggak usah ikut-ikut ya gitu, karena meskipun simbol partainya ganti gajah, tapi gajah itu nggak ada Nah, hubungannya saya nggak ngerti kenapa Bung Roy harus mengatakan kami tidak perlu ikut-ikut. Kami adalah sebuah iyalah, partai ini yang antara selama internal ini memang UGM. mendukung Pak Ini Jokowi. antara internal dari kami. Kami bertiga itu ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu asli lulusan UGM. S1 Lalu? kami, S2 kami UGM Lalu punya. kenapa? Ya, Kalau Anda asli ya, lulusan UGM, asli lulusan UGM, ini orang PSI itu lulusan UGM atau enggak? Ya, nggak ada urusannya. Nggak Nggak ada ada urusannya. nggak usah Kalau ngomong. kalian adalah lulusan Ngapain UGM, orang lalu PSI kenapa? ngomong? Ya nggak ada kepentingan kok ngomong nih, ember aja, ngawur aja bikin ngomong. Ini urusan Oh, internal ngawur? UGM. Urusan internal UGM ya. Anda juga sebenarnya nggak berat lagi ngomong, masih TSK kok ngomong gitu loh. Jadi artinya kan komisaris Ini mulai juga- mengada-ada. Oke, kembali ke pertanyaan saya Mas Roy. Ini ya ada keraguan lagi dengan buku yang Anda buat dan teman-teman itu, gimana ngejawab itu? Dan kemudian di cover dan kemudian harusnya masih TSK lagi. Ini kayak persis kayak Apa kasus persis apa, kayak- Roy? Bung Roy, kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke pertanyaan saya, itu menjawab keraguan itu gimana caranya? Kasus apa? Oke, kembali ke persoalan. Jadi artinya ini urusan internal UGM. Urusan kami dan izin untuk penyelenggaraan acara itu sudah keluar. Kemudian DP sudah diterima oleh pihak UC, University Club. Ya, tiba-tiba ada intervensi orang-orang yang nggak jelas ya, pakai tangan-tangan setan ya. Jadi ada petugas kepolisian kemudian melakukan intervensi dan tiba-tiba diberitahukan
dibatalkan dengan menggunakan WA. Ini nggak anu juga, sama sekali tidak sopan dan UGM akan berhak ada nanti pihak yang menggugat UGM. melakukan itu. Ya, oke. Dan Ini makanya kami wilayah juga UGM. mengadakan acara di Siapa kafe yang Anda? kafe itu kafe umum yang biasa dan nggak ada soal, dan nyatanya acara itu diselenggarakan dengan baik dan seluruh Indonesia sekarang, seluruh dunia juga bahkan sekarang mulai melihat nih, beritanya menyebar. Sebuah acara di kampus yang tiba-tiba kami membayar tempat itu, kami membayar sewanya, dan kami pesan makan minum, tiba-tiba dimatikan listriknya, tiba-tiba dimatikan AC-nya. Ini kan Itu jelek hak banget nih, secara UGM. demokratis. Iya, secara Itu hak demokratis jelek UGM. banget nih Bang Ade. Enggak ada Tidak demokratis. Iya, Oke. itu Adalah UGM hak nggak- UGM untuk menentukan Jadi, apa ya, yang enggak. boleh dan tidak boleh Ini kasar terjadi. kampungan ya. Apa yang dilakukan UGM dan akan ada gugatan nanti. Ya, Kalau dari kemudian pihak kami. ada yang Jadi protes artinya- dengan isi buku ini, Mas Roy, dan kemudian ada mungkin saja kemudian ada Pak Jokowi merasa tidak suka atau ada keberatan dengan isi buku itu dan kemudian Anda dituduh melakukan fitnah, Anda siap nggak menghadapi itu? Oh iya, kalau keberatan dengan isi buku, ini negara demokratis, Mas Tifal. Silahkan tulis buku juga, gitu loh. Di mana-mana orang keberatan dengan tulis buku. Keberatan dengan seminar, bikin seminar lagi, gitu loh. Ya kan keberatan terus ngomong-ngomong nggak jelas, gitu loh. Gitu, apalagi dengan dengan kemudian lapor ini negara apa gitu, lapor dan saya malah melihat nih Mas Tifal, kalau di pemerintahan Pak Prabowo malah justru terjadi sesuatu kayak zaman rezim Soeharto dulu ya. Orang bikin buku, bahkan orang baca buku itu kemudian dikriminalisasi. Nah, ini buruk banget ya gitu yang terjadi. Jadi kita lihatlah persepsi masyarakat juga ini ini tagar berada di semua sosial media bahwa namanya ada launching soft copy soft launching, kemudian tiba-tiba lampu dimatikan. Sisi lainnya, oke. Saya sebagai lulusan asli UGM menyesal sekali gitu loh sikap UGM kayak gini. Tapi ya biarlah masyarakat yang menilai. Kita kembali ke kasus hukum atau proses hukum yang berjalan di Mapolda, Bung Ade. Kalau Anda cermati, ini kan status hukumnya sudah naik ke penyidikan. Bung Roy Suryo dan beberapa pihak yang terlapor sudah jadi saksi di sini. Menurut Anda ada kemungkinan tidak buat mereka naik status jadi tersangka atau ada tersangka lain di balik ini? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Bung Ade, Anda melihat kasus ini kan sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian yang terlapor ini sudah statusnya sebagai saksi. Seberapa yakin Anda melihat bahwa para terlapor ini akan naik status hukumnya di Polda Metro Jaya? Tentu saja sebetulnya ini adalah hak polisi ya untuk menentukan apakah ini berhak naik statusnya atau tidak. Tapi kan kita hanya membacanya dari apa yang berlalu lalang di media ya. Kalau yang berlalu lalang di media massa, nanti dulu Mas Roy, Bung Ade silakan. Ya, gini, terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah bukti-buktinya ya. Buat saya yang penting adalah bukti-buktinya. Nah, kalau memang sudah lemah bukti-buktinya dan bahkan ketika Bung Roy diminta untuk tarik aja deh pernyataannya, minta maaf, tapi beliau menganggap bahwa itu tidak akan mereka lakukan karena mereka merasa sangat yakin bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu, maka itu adalah hak mereka. Nah, sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan ya menjadi para tersangka di pengadilan ya. Tinggal di pengadilan itulah kemudian dibuktikan bahwa benarkah sebetulnya tidak pernah ada yang namanya ijazahnya Pak Jokowi. Kita hormati saja proses hukumnya. Bung Roy, ini posisinya terancam nih sedikit banyak ya? Ya nggak apa-apa, itu pengalaman pribadinya Bang Ade kan, pernah TSK kasus penodaan agama, terus kemudian memang pernena SP3 tapi kemudian dipraper jalan lagi TSK. Nggak apa-apa ya gitu. Dia ngomong apa ya itu dengan teman-teman. Anda tuh ngomong apa ya? Kasus apa ini? Ya
Jangan membohongi rakyat. 2015 Anda sudah TSK, ya. Kasus Kemudian apa? tiba-tiba kasusnya diberhentikan. Kasus apa? Kasus pencemaran, penodaan agama. Apa? Penodaan agama jelas betul. Nanti Kasus, malam saya ungkap. Nanti malam saya ungkap. Ini yang kasus lain. apa? Ya, gitu. Oke. Oke, coba Oke. balik ke Ya, pertanyaan saya maksudnya tadi. Anda juga sering ngomong gitu. Oke, gini Bung Mas Iqbal, Roy. kembali ke kasusnya. Jadi Bung Roy, ini fokus ke menunjukkan pertanyaan saya ya, tadi, ayo. kalau UGM itu memang berani dan tegar. Kemarin itu santai aja gitu. Kalau mereka memang benar bahwa ijazah Jokowi itu benar, ya mereka nggak usah ngeributin ada orang meluncurkan karya ilmiah tentang buku, ya, dan buku itu sangat ilmiah, 700 halaman, dan kemudian kami tulis dengan kaidah-kaidah, ada jurnalistik, ada edukatif, dan juga ada juga kajian Dr. Tifai tentang behavioral neuroscience, ya itu clear banget gitu. Jadi artinya boleh kita lihat ya nanti pada saat perjalanannya itu di penyidikan, kalau penyidik itu jujur, kalau penyidik itu dia memang benar-benar menggunakan hati nurani, ya itu akan terbongkar dan seluruh rakyat Indonesia akan melihat ya bagaimana mulai dari kasus yang sangat memalukan kemarin ya, penyabotan ya atau pembegalan diskusi di UGM ya, sampai dengan besok akan terbongkar semua, dan UGM pun juga akan melihat ya. Dan kemarin banyak banget dosen yang datang di acara diskusi itu, di acara launching itu, mahasiswa juga banyak, dan mereka mostly sepakat ya dengan apa yang ada. Dan ada satu ahli yang kemudian kemarin dihadirkan oleh pihak lawan, diam aja, dia nggak bisa ngomong apa-apa, malah yang loyal pergi aja dia. Bung Ade, menurut Anda bukti apa yang tidak terbantahkan dari kasus ini menurut Anda? Ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Dan itu mau dibuktikan. Ya, nggak akan ada orang yang berpendidikan akan tahu, Mas Tifal. Ijazah yang benar itu nggak akan keluar. Tahan dulu, Mas Roy. Saya kasih kesempatan Bung Ade dulu. Bung Ade, silakan, Bung. Ya, karena begini ya, Anda kan, Bung Roy dan kawan-kawan berulang kali bilang, apa salahnya sih Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya? Artinya beliau, Bung Roy dan kawan-kawan, tidak melihat ijazahnya. Makanya mereka menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, buat saya ini logikanya kan terbalik-balik. Kan nggak logis ya, sendiri tidak pernah lihat ijazahnya, makanya mereka menuntut Pak Jokowi mengungkapkan ijazahnya. Pak Jokowi sudah bilang, Bung Roy, ini dibawa ke pengadilan nih, nanti nih, pas mengadili Anda, harus diperlihatkan ijazahnya. Jadi tunjukkan nanti ijazahnya, tapi nanti, tidak sekarang di hadapan Bung Roy dan kawan-kawan. Oke, Bung Roy. Iya. Gini, jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen. Saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahu lah, seseorang yang mau lulus itu, kalau mau terbit ijazah, itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1, yaitu adalah skripsi. Kalau itu S2, yaitu disertasi. Tesis. Kalau S3, yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya. Nggak ada. Saya udah pegang skripsinya. Skripsi asli. Ijazahnya, Bung Roy. Ijazah. Nggak ada lembar pengujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Apa yang mengganjal nih, Bung Ade? Bung Ade, silakan. Ya, buat saya tuh, saya ngerti itu semua tentu saja. Apakah dia KKN, apakah dia lulus kuliah, IPK-nya berapa. Buat saya itu nggak penting, tapi kan tuduhan dari Bung Roy dan kawan-kawan adalah ijazahnya palsu. Ya. Nah, sekarang yang harus ditunjukkan oleh Bung Roy dan kawan-kawan adalah bahwa Pak Jokowi tidak pernah punya ijazah. Dan ijazahnya palsu. Kasus pidana itu yang mempunyai kekuatan pembuktian itu jaksa, ya. Jangan salah, kasus pidana itu yang memiliki kasus Anda ini, kenapa Anda capek-capek sampai skripsinya seperti apa, IPK-nya, KKN segala macam? Karena yang terpenting adalah ijazahnya itu asli atau tidak. Itu yang mau dibuktikan. Ijazahnya palsu, udah pasti ijazahnya palsu kalau skripsinya palsu. Anda bisa menunjukkan bahwa ijazah itu palsu dari mana? Mungkin ada ijazah. Oke,
Tapi persoalannya gini, Kalau sorry, kita bicara saya potong dulu. Saya sela dulu, Ya. Bung Ade, karena begini persoalannya. Dalam pemeriksaan kasus ini juga dipanggil Abraham Samad gara-gara podcastnya membahas soal ijazah Jokowi. Kemudian hari ini ada pemeriksaan juga YouTuber, ada pemeriksaan wartawan. Menurut Anda ini bentuk keseriusan polisi atau jangan-jangan ini bagian dari pembungkaman orang berpendapat, berekspresi? Karena ada pandangan begitu juga. Oh iya. Bisa aja orang punya pandangan apapun mengenai polisi, ya terserah orang masing-masing ya. Yang terpenting adalah yang saya ingin tunggu nih ya, misalnya dalam kasus Abraham Samad. Abraham Samad tuh pernah bilang apa sih mengenai Pak Jokowi sehingga dia sekarang menjadi salah satu pihak yang mungkin menjadi terlapor dalam hal ijazah Pak Jokowi. Ya. Kalau dia sekedar jadi pemandu podcast, Lanjut Bung Ade, silakan. Bung Abraham, misalnya gini, kalau Bung Abraham Samad itu sekedar jadi pemandu podcast, kemudian dia bertanya pada Bung Roy Suryo, dan Bung Roy Suryo yang bilang bahwa itu ijazahnya palsu gitu ya, maka Abraham Samadnya nggak bisa disalahkan dong. Makanya saya pengen tunggu nih dalam pemeriksaan ini, apa yang sebetulnya dijadikan alasan bagi polisi untuk memanggil Abraham Samad atau memanggil siapa orang-orang lain tuh ya, ada Egy Sujana dan macam-macam ya. Tapi kalau sampai keluar pernyataan dari siapapun yang mencemarkan nama baik seseorang, misalnya dia itu pembohong, dia itu pembuat ijazah palsu, atau ijazah dia itu ijazah palsu. Padahal ijazah tersebut digunakan oleh Pak Jokowi itu sejak pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Bayangkan. Jadi kalau itu dituduh bahwa dia sebetulnya menggunakan ijazah palsu, itu kan tuduhan yang sangat serius. Baik. Wajar kalau Pak Jokowi kemudian melaporkan adanya penistaan atau pencemaran nama baik dia. Nah, buat saya yang terpenting nih sekarang kita tinggal nunggu ya. Saya sendiri belum baca kan bukunya Pak Bung Roy. Belum baca. Kita juga belum lihat kan. Terakhir, saya kasih pemeriksaan atau nanti pengadilannya. Kita lihat aja apa yang dipersalahkan pada Bung Roy, pada Tifa, pada Bung Rismon, pada Abraham Samad, pada Egy Sujana misalnya, kalau memang dia juga salah satu yang terlapor, ya Bung kita Roy, lihat. singkat saja, begini, Bung Roy, begini, pertanyaan saya terakhir ini karena ini sudah meluncur bukunya, soft launching, tapi kemudian Anda akan diperiksa di Polda besok hari, apakah ini peluncuran buku ini bagian dari manuver Anda untuk kalau suatu saat status hukum Anda akan naik? Nggak ada hubungannya, nggak ada mau periksa besok sebagai saksi atau lusa saya sebagai ahli di kasus yang lain ya, di Polda juga ya, nggak ada hubungannya dengan buku ini ya. Buku ini murni ilmiah, kapanpun bisa kita terbitkan, kapanpun bisa kita lakukan ya, nggak ada hubungannya dengan Jokowi gitu loh, dengan pembahasan dengan kasusnya Jokowi. Kalau buku ini memang kita harus membongkar ya segala kepalsuan yang ada pada orang yang pernah tiba-tiba menggunakan ijazah yang tidak jelas nggak ada skripsinya itu palsu. Tiba-tiba ijazah. Yang kedua adalah soal Abraham Samad, saya komentar sedikit Bang Ade. Pemeriksaan Abraham Samad itu juga salah ya. Abraham Samad itu diperiksa untuk peristiwa di Lokus dan Tempus itu tanggal 22 Januari. Baik. Itu Abraham Samad belum ngapa-ngapa tanggal 22. Jadi Polda ini juga nggak profesional. Besok akan saya jawab semua itu pada saat pemeriksaan. Bung itu, Roy, Bung Ade, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.